Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainum binazari wa azanum bil khabar. Amma ba'du ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla haitsu qala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat rahimakumullah, syukur alhamdulillah atas segala rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selaku khatib, izinkanlah saya menyampaikan wasiat takwa dengan mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada seluruh jemaah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita boleh memilih lahir dari keturunan siapa, mungkin kita akan memilih lahir dari keluarga raja, bangsawan, atau keluarga presiden. Tanpa usaha keras, terpenuhi sudah apa yang menjadi keinginan. Siapapun mudah mengenal kita, kemanapun dan apapun yang diinginkan pasti terwujud. Sayangnya, kita tidak bisa memilih, sehingga di antara kita tumbuh dari keluarga petani, pedagang, nelayan, rakyat jelata, atau bahkan tidak tahu keberadaan orang tuanya sekalipun. Karena tumbuh besar berada di panti asuhan. Inilah salah satu sunnatullah hidup di alam dunia yang serba fana. Allah Subhanahu wa taala ciptakan ada yang kaya dan ada yang kurang, ada yang cukup. Namun yang pasti adalah asal kejadian dan tujuan akhir perjalanan hidup kita adalah sama belaka. Setelah tumbuh dan menjadi dewasa, diberi kewajiban untuk beribadah. Solat misalnya, tidak ada perbedaan tata cara solatnya bos dengan karyawan. Tidak ada perbedaan jumlah rakaat antara raja dengan rakyatnya, antara yang kaya dengan yang tidak. Semua sama mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sujud sama sujud, berdiri sama berdiri. Dari takbiratul ihram hingga salam, semua satu gerakan mengikuti imam. Bahkan yang membedakan hanyalah kesucian diri, kebersihan jiwa, dan ketundukan hati atau ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surah Al-Hujarat ayat 13. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila kulubikum. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada jasadmu dan tidak pula memandang kepada rupamu, dan tetapi yang dipandang oleh Allah adalah hatimu. Hadis riwayat Muslim. Jemaah Jumat rahimakumullah. Tidak sedikit orang-orang yang ragu bahwa hakikat kekayaan adalah kekayaan hati. Maka perlu diberi kalimat taukid atau penguat. Inna, yakni sesungguhnya, tanpa ada keraguan. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya melihat hati kita, bukan pada tampilan fisik atau topeng kita. Bukan menjadi aib memiliki gelar yang banyak atau tubuh yang kekar. Justru itu adalah prestasi dan keutamaan. Namun jika hal itu menjadi kebanggaan yang menyebabkan diri merasa lebih baik dari orang lain, lebih mulia dari orang lain, atau bahkan menyebabkan perbuatan merendahkan sesama, maka inilah yang harus diperbaiki oleh diri kita. Bahwa hakikat kekayaan ialah kekayaan hati. Walakinnal ghina ghinan nafsi. Akan tetapi kaya itu adalah kaya hati, merasa cukup dan puas. Begitupun akhir kesudahan kita juga sama, yakni liang lahat. Sebelum kemudian dihadapkan pada hari pembalasan, lalu diberi keputusan apakah menjadi ahli surga atau bukan. Jemaah rahimakumullah, ketika kita sudah tahu asal-usul dan tujuan akhir dari perjalanan hidup ini, maka tidak perlu kemudian menyalahkan keadaan. Jangan sampai kita membenci keluarga, saudara, apalagi orang tua. Justru rasa syukur setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah syukur kepada orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluh fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masyir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanyalah kepadakulah kembalimu. Quran Surah Luqman ayat 14. Di antara bentuk syukur itu antara lain ialah dengan tidak menyekutukan Allah, lalu berbakti kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Manakala mereka dalam usia lanjut dan mulai timbul karakter yang kurang menyenangkan sekalipun, jangan sampai berkata uf atau ah dalam bahasa kita. Kalimat tersebut merupakan salah satu pilihan kata buruk yang paling rendah tingkatannya, atau suara yang menunjukkan rasa kesal, kemalasan, dan berat. Maknanya ialah mengeluarkan kata buruk yang paling rendah saja kita dilarang, terlebih lagi membentak, mencaci, menyakiti, dan berkata kasar lainnya yang menimbulkan rasa sakit hati berlebih dalam diri orang tua. Lebih dari itu, berbuat jahat apapun yang menimbulkan luka fisik jauh lebih dilarang dalam norma hukum apalagi agama kita. Sebaliknya, kepada mereka kita katakan semulia-mulianya tutur kata. Demikianlah salah satu wujud kaya sejati yang dimaksud. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari uraian ini. Sebaliknya, di samping usaha kita sebagai anak, untuk berbuat sebaik-baiknya kepada orang tua, pun sebaliknya, kita sebagai orang tua jangan sampai berbuat durhaka kepada anak dengan tidak memberinya hak kasih sayang, nafkah halalan thayyiban, serta nasihat dan suri tauladan.
Barakallahu li wa lakum til Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.